Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait integrasi jenis yang keempat. Jenis yang keempat yaitu integral tangen n x dx dan integral kotangen n x dx ya. Dari dalam kasus tangen, faktorkan keluar tangen kuadrat x menjadi sekant kuadrat x min 1. Kalau dalam kasus kotangen, itu difaktorkan kotangen kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x min 1. Jadi setiap ada tangen kuadrat ataupun kotangen kuadrat, kita bisa mengubahnya menjadi sekant kuadrat x min 1 dan kosekant kuadrat x min 1. Itu. Jadi kita ke contoh 8. Contoh 8 itu kita harus menghitung kotangen kuadrat 4 x dx integral ya. Jadi bagaimana biasanya kita selesaikan satu-satu. Ya, karena saya tidak membawa pen saya, jadi akan saya jelaskan secara menulis di kertas ya. Jadi kita mulai di sini adalah ini aja. Ya, yaitu integral kotangen 4x dx. Nah, di sini bagaimana cara menghitungnya? Maka kita buat karena ada sebuah rumusannya yaitu ketika kotangen kuadrat x itu dirubah menjadi kosekant kuadrat x min 1. Maka kotangen kuadrat kita bagi dia menjadi 2, yaitu kotangen kuadrat x dx dikalikan kotangen kuadrat x dx. Maka di sini akan menjadi kotangen kuadrat x di mana ada kosekant kuadrat x min 1 dx. Jadi sebenarnya kotangen kuadrat x ini dikalikan dengan kotangen kuadrat x dx akan menjadi kotangen 4x dx. Namun kotangen yang kedua langsung kita rubah menjadi kosekant kuadrat x min 1. Seperti itu. Setelah itu kita buat dia menjadi kotangen kuadrat x kosekant kuadrat x dx min, ini kita kalikan di sini menjadi kotangen kuadrat x dx, seperti itu. Lalu kita teruskan. Ya, selanjutnya ketika kita sudah membuat dia kotangen kuadrat x kosekant kuadrat x dx negatif karena kita mengalihkan ya, berarti kita langsung integralkan kotangen kuadrat x dx. Maka di sini masih kita tulis ulang menjadi kotangen kuadrat x kosekant kuadrat x dx minus, karena kotangen 2 sama dengan yang persamaan ini, maka kita buat dia menjadi persamaan kosekant kuadrat x min 1 ya dx, seperti itu. Nah, maka kita buat lagi biar sangat jelas. X min kosekant kuadrat x dx plus integral dx, seperti ini ya. Nah, ada sebuah rumusan ya. Berarti di sini ada 3 integral yang bisa kita selesaikan satu-satu. Yaitu kotangen kuadrat x kosekant kuadrat x dx ya. Kita buat dia pemisalan. Pemisalannya seperti ini, saya tulis dulu di sini. Kotangen kuadrat x dan kosekant kuadrat x dx ya. Misal di sini u sama dengan kotangen x
Maka DU-nya kita turunkan menjadi kosekan kuadrat X dx. Nah, jadi rumusan dari kotangen itu sama dengan kosekan kuadrat X dx. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita buat di sini kotangen kuadrat X kosekan kuadrat X dx sama dengan dia menjadi U kuadrat ya, karena dia U kuadrat, kosekan di sini minus, maka di sini DU. Nah, kalau DU di sini integral berarti min 1/3 U pangkat 3. Tunggu. Plus C. Itu kita buat di sini menjadi min 1/3, U-nya menjadi kotangen 3X plus C. Berarti kita sudah menyelesaikan kotangen kuadrat X kosekan kuadrat X dx. Nah, kita buat di sini dia kotangen 4X dx sama dengan min 1/3 kotangen pangkat 3 X. Nah, sekarang kita mulai yang integral yang kedua, yaitu negatif integral kosekan kuadrat X dx. Integral kuadrat X dx dia akan menjadi plus kotangen X. Nah, dan X-nya di sini integral yang ketiga ya, berarti kosekan kuadrat X dx dia akan menjadi kotangen X plus, kalau seumpama dia integral dx dia akan menjadi plus X plus C. Nah, ini hasilnya. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok bisa kosekan kuadrat X menjadi kotangen? Jadi, integral dari kosekan kuadrat ya, negatif integral kosekan kuadrat, dia akan menghasilkan plus kotangen X. Kenapa? Karena turunan ya, turunan di sini saya tulis ya. Turunan dari kotangen X itu sama dengan min kosekan kuadrat X. Jadi hampir sama dengan ini ya. Dengan di sini U kotangen X kalau dia diturunkan min kosekan kuadrat X. Jadi kalau min kosekan kuadrat X diintegral dia akan menjadi kotangen X. Jadi saling berkebalikan. Itu jadi hasilnya adalah min 1/3 kotangen pangkat 3X ditambah kotangen X ditambah X ditambah C. Seperti itu. Itu untuk kalkulus yang kedua dan contoh latihan 8. Itu tadi adalah latihan atau contoh 8 ya, contoh 8. Contoh 8. Maka kita beralih ke contoh 9. Saya turun di sini nggih. Contoh 9 di buku halaman 16 ya, kalau di PDF halamannya 30. Kita harus mencari yang namanya integral tangen pangkat 5 X dx. Nah, kalau integral ya, di sini rumusannya sebuah integral. Kalau dia tan kuadrat ya, tan kuadrat X itu akan menjadi sekan kuadrat X min 1. Ya, ini rumusannya dari jenis keempat. Maka kita rubah tangen pangkat 5 ini, tangen pangkat 5 X dx, kita ubah menjadi tangen kuadrat dulu. Maka di sini ada tan pangkat 3X ya. Tangen pangkat 2-nya kita rubah menjadi sekan kuadrat X min 1 dx. Nah, lalu kita sama kalikan dengan seperti contoh 8. Maka di sini ada
tangan pangkat 3x sekan pangkat kuadrat x dikurangi integral tangan pangkat 3x dx. Di sini dx ya, lupa saya memberikannya. Maka kita cek di sini. Karena di sini ada tangan pangkat 3x sekan kuadrat x dx, maka kita rubah dia menjadi bentuk parsial u du ya. Du kita hitung secara mandiri di sini. Tangan pangkat 3x sekan kuadrat x dx. Maka kita misalkan u sama dengan tan x, maka turunan dari du adalah turunannya adalah dia tetap menjadi sekan kuadrat x dx. Nah, ini dia turunannya. Turunan tangan itu adalah sekan kuadrat. Maka bisa kita tulis di sini integral tangan pangkat 5x dx. Tangan pangkat 3 ya. Ini saya hapus dulu, sekan kuadrat x dx sama dengan u integral u pangkat 3 sekan kuadrat dx-nya menjadi du. Maka di sini 1/4 u pangkat 4 atau 1/4 tangan pangkat 4 x plus c. Nah, kita sudah tahu tangannya. Lalu bagaimana dengan integrasi yang kedua? Integrasi kedua kita memiliki yang namanya integral tangan pangkat 3 dx. Maka kita rubah menjadi bentuk integral tangan x, kita ubah menjadi sekan kuadrat x min 1 dx. Maka masih tetap sama bentuk yang jenis keempat ya. Tannya, tan kuadrat x akan menjadi sekan kuadrat x min 1. Maka kita selesaikan lagi integral tan x sekan kuadrat x min tangan x, ini dx, ini dx, seperti itu. Maka kita selesaikan tangannya secara mandiri. Tan x sekan kuadrat x dx, maka misal u sama dengan tan x, maka du-nya akan menjadi sekan kuadrat x dx. Maka di sini bisa kita buat menjadi integral u du atau sama dengan setengah u kuadrat plus c ya, atau setengah tan kuadrat x plus c. Nah, sudah selesai. Maka kita rubah di sini ya. Tan dx sama dengan setengah tan kuadrat x min integral tan x dx. Nah, di sini masih ada integral 1, integral tangan x yang belum kita integralkan, maka kita tulis di sini min setengah kuadrat x. Integralnya integral dari tan kuadrat x adalah ln sekan x. Nah, ini adalah integral dari tangan x, integral dasarnya nggih. Jadi kalau dia diturunkan dia akan menjadi sekan kuadrat, tapi kalau dia integral dia akan menjadi tangan x dx.
Maka kita jabarkan semuanya, persamaan semuanya kita atur. Tangen 5, X dx sama dengan 1/4 tangen 4x minus setengah tan kuadrat X plus len sekan plus len ya, sekan kuadrat sekan X plus C. Nah, ini dia hasilnya untuk contoh ke-9. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komentar saja ya, yang kurang jelas yang mana nanti akan saya berikan video penjelasannya. Sekarang kita ke jenis kelima. Jenis kelima itu ada integral tangen M, X, terus dikalikan sekan pangkat N, X dx ya. Nah, setelah itu ada dua ya. Jenis kelima ada dua, yaitu kotangen pangkat mx dan kosekan pangkat nx dx. Nah, contoh 10 ini di mana n-nya genap, m-nya sembarang bilangan. Sembarang bilangan itu dari min sampai plus tak terhingga ya. Min tak terhingga sampai plus tak terhingga, bisa bilangan bulat, bisa bilangan cacah. Contohnya ini. Integral tangen min 3/2x dikalikan dengan sekan pangkat 4x dx. Maka kita berikan penyelesaiannya ya. Saya siapkan kertasnya dulu. Ya, ini contoh, kita beralih ke contoh 10 untuk jenis 5. Contoh 10. Contoh 10 n-nya genap, m sebarang bilangan. Barang bilangan di sini. Maka contohnya di sini adalah tangen min 3/2 X sekan pangkat 4 X dx. Nah, yang kita rubah, yang kita cermati di sini adalah sekan pangkat 2. Ya, kita tahu bahwa tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X min 1. Maka kalau dia sekan kuadrat X, maka sama dengan tangen kuadrat X plus 1. Tinggal dibolak-balik saja. Maka kita rubah di sini. Integral tangen min 3/2 ya. 3/2 X, di sini sekannya berarti ada sekan kuadrat X, di sini ada tangen kuadrat X plus 1 dx. Seperti itu. Jika sudah, maka kita kalikan semuanya ya. Di sini integral tangen min 3/2x terus dikalikan tangen kuadrat X dikalikan sekan kuadrat X ya, ditambah dengan X ya, karena ditambah ini saya kasih dx saja, terus kita tambahkan dengan integral tangen min 3/2 X sekan kuadrat X dx. Nah, ada 2 di sini. Maka kita tulis lagi
Tangan min 3/2 dikalikan tangan 2x. Ya, maka akan menjadi berapa? Maka dia akan menjadi tangan setengah ya. Ingat kalau seumpama power atau pangkat di sini dikalikan dengan pangkat lainnya, maka min 3/2 ditambahkan dengan 2. Min 3/2 ditambah 2, dia akan menjadi setengah. Ya, 3/2 kan 3,5 ya. 3,5 minus kita tambahkan 2, dia akan menjadi setengah. Itu saya yang salah ya. Ya, salah ya. Maka 3/2 itu adalah 1,5. Min 1,5 ditambahkan 2. Ya, benar ya, dia menjadi setengah. Maka kita tulis di sini tangan setengah X sekant kuadrat X dx ditambah dengan integral tangan min 3/2 X sekant kuadrat X dx. Nah, karena ada dua integral di sini, maka kita buat dia pemisalan U du. Ya, kita buat pemisalan, kita tulis di sini yang integral pertama. Integral pertama yaitu tangan 1/2 X sekant kuadrat X dx. Kita misalkan U sama dengan tan X, maka du sama dengan sekant kuadrat X dx. Maka bisa kita tulis di sini integral U setengah du. Maka bisa kita buat di sini integral U setengah du. Maka kita buat 1/2 plus 1. U-nya adalah 1/2 plus 1. Maka kita cek di sini setengah tambah 1, dia akan menjadi 1/3/2. Dia U-nya menjadi 3/2. Atau kita balik menjadi 2/3 U 3/2 plus C. Itu sama dengan 2/3. U-nya menjadi tangan 3/2 X plus C. Itu yang pertama. Lalu kita coba yang kedua. Ya, yang kedua adalah berapa tadi? Integral ya, integral tangan min 3/2 X sekant kuadrat X dx. Maka kita misalkan U sama dengan tan X, maka du sama dengan sekant kuadrat X dx ya. Maka di sini integral U min 3/2 du. Maka di sini 1 min 3/2 plus 1 U min 3/2 plus 1. Maka kita cek di sini 1 min 1/2. Berarti U sama dengan
min 1/2 plus C. Sini ya, dia akan kita balik menjadi min 2U min 1/2 plus C, atau sama dengan min 2 tangen min 1/2 X plus C. Maka kita tulis ulang di sini integral tangen min 3/2 X sekan 4X dx seharusnya menjadi 2/3 tan 3/2 X, karena dia tadi ditambah ya, dan ini hasilnya, dan ini tadi kan ini ditambah dan ini hasilnya minus, jadi kita langsung aja ke minus min 2 tangen min 1/2 X plus C. Nah, itu dia hasil akhirnya. Seperti itu. Itu dia tadi untuk contoh yang 10. Kita coba ke contoh 11 di sini. Contoh 11 itu ternyata M-nya ganjil, yang tadi adalah M genap ya. Nah, ini M genap. Terus MN-nya genap, M-nya sembarang. Ini dibalik, M-nya ganjil, N-nya sembarang. Maka carilah integral tangen pangkat 3X sekan setengah X dx. Kita tulis lagi. Tan X kok angin sih? Cuing. Udah itu ini susah. Kita banyak tekan. Where is the sec X and cos X? Hoo-ha, hoo-ha, hoo-ha.
Ya, kita lanjutkan ke contoh 11 ya. Contoh 11 kita tulis di sini. Integral tan pangkat 3x sekant min 1/2 x dx seperti ini. Maka di sini kita rubah dia menjadi, kita harus membuat dia menjadi tan kuadrat ya, biar tan kuadratnya menjadi sekant kuadrat min 1. Kita rubah di sini tan kuadrat x tan x sekant min 1/2 x dx. Nah ini. Nah, tan kuadrat x-nya, tan kuadrat x di sini kita rubah menjadi sekant kuadrat x min 1 tan x sekant min setengah x dx seperti itu. Maka kita kalikan pangkatnya, kita kalikan pangkat sekant dan sekant ya, sekant dan sekant, maka menjadi sekant kuadrat x dikalikan sekant min setengah ya, sekant kuadrat 2 ditambah min setengah, berarti di situ menjadi 3/2 ya, berarti di sini sekant 3/2 x min sekant min 1/2 x, ini kita kurung dulu, tan x dx. Nah, dari bentuk ini kita melihat yang namanya bentuk sekant x tan x dx ya. Dari bentuk ini kita melihat bentuk sekant x dikalikan tangen x dx. Maka langkah selanjutnya adalah kita pemisalan dulu. Maka misal U itu sama dengan sekant x, maka du-nya akan menjadi sekant x tan x dx seperti itu. Maka du-nya seperti itu nggih. Maka di sini bisa kita lihat sekant 3/2 ya. Sini saya kalikan dulu. Sekant 3/2 x tan x ya, dikurangi dx, kurangi integral sekant min setengah x tan x dx. Nah, ini namanya. Maka di sini ada sekant, ada tangen, sekant tangen. Maka kita rubah sekant tangennya, dia menjadi bentuk seperti ini. Maka di sini bisa saya tuliskan sekant setengah x sekant x tan x dx seperti itu, okay? Jadi kalau setengah 3/2, setengah ditambah 1 berarti 3/2, terus tannya tetap menjadi tan. Terus kita minus, maka di sini dia menjadi integral sekant min 3/2 x, ini sekant x tan x dx. Nah, sudah ketahuan di sini. Maka kita buat UDU ya untuk semuanya. Integral yang pertama U setengah sekant tx ini akan menjadi du dikurangi
Ini integral U min 3/2 DU. Kita hitung 1 setengah plus 1 U setengah plus 1 kurangi min 3/2 plus 1 U min 3/2 plus 1. Maka ini akan menjadi 1/3/2 U 3/2 minus 1 min, ini menjadi min setengah ya, ini U min setengah, seperti itu, ditambah C. Di sini ada minus-minus ya. Ini min 3/2 plus 1, maka akan menjadi min 3/2 plus 2/2 menjadi min setengah. Berarti benar. Kita coba balik di sini, 2/3 U 3/2. Karena di sini minus, ini minus, berarti di sini plus. Dua U min 1/2 plus C. Di sini menjadi 2/3 sekan 3/2 X ditambah U sekan min setengah X plus C. Seperti itu. Agar lebih mudah memahami, kita kerjakan ya. Kerjakan untuk halamannya, halaman bukunya di halaman 17 ya, tapi halaman PDF-nya 31. Nomor 22 di sini ada integral kotangen pangkat 3 2T dt. Nah, kita harus menyelesaikannya agar menjadi jenis keempat. Nah, langkah selanjutnya kita harus tahu aturan dasarnya. Aturan dasarnya di sini kalau dia kotangen 2x ya sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Maka kita rubah di sini dari kotangen 3 2T dia harus menjadi bentuk kosekan kuadrat x min 1. Maka kita bisa tulis di sini yaitu integral kotangen kuadrat 2T ya dan kotangen 2T dt. Nah, integral kosekan kuadrat 2T min 1 kotangen 2T dt. Nah, ini untuk langkah awalnya. Maka untuk membuat seperti ini ya, untuk membuat seperti ini kita jadikan dia dikalikan ya, integral kosekan kuadrat 2T dikalikan dengan kotangen 2T dt minus integral kotangen 2T dt. Itu. Yang harus kita selesaikan secara mandiri adalah kosekan kuadrat 2T dan kotangen 2T. Maka kita buat di sini kosekan kuadrat 2T kali kotangen 2T dt. Maka misal U-nya adalah kosekan 2T, maka dt-nya kosekan 2T dia akan menjadi min 2 kosekan
2T kotangen 2T. DU ya, ini DU, ini DT. Itu. Nanti loh ini kok dari mana, Bu? Nanti cek di Google kosekan ketika diturunkan itu menjadi berapa. Insya Allah menjadi min 2 kosekan 2T dikalikan dengan kotangen 2T. Ya, di sini kotangen 2 kosekan 2T. Oh ya. DT. Berarti di sini ketika ada kosekan 2T kalikan kotangen 2T, dia akan menjadi min setengah DU. Nah, seperti itu. Maka kita buat ini kan ada kosekan kuadrat 2T, kotangen 2T. Maka kita tuliskan menjadi kosekan ya. Kosekan 2T terus kosekan 2T dikalikan kotangen 2T dt. Biar apa? Biar dia menjadi bentuk ini, du dan dt. Maka ketika sudah berbentuk, dia menjadi kosekannya apa? Kok integral U kosekan 2T kotangen 2T, dia akan menjadi min setengah du. Atau min setengah U du. Atau sama dengan min setengah. Di sini juga menjadi setengah U setengah plus C. Berarti min 1/4 U setengah plus C. Min 1/4 dia menjadi kosekan 2T, kosekan setengah 2T plus C. Yaitu untuk min untuk yang kosekan kuadrat 2T. Lalu kita ke integral kotangen 2T dt. Di sini kita selesaikan ya, integral kotangen 2T dt. Maka akan membuat substitusi lagi U sama dengan 2T, maka DU-nya akan menjadi 2 dt. dt akan menjadi 1/2 DU. Nah, ini kayaknya semua sudah paham. Maka sehingga di sini setengah kotangen U ya DU. Nah, kotangen U DU itu akan menjadi ln sin U plus C. Nanti dibuka lagi ya untuk integral kotangen DU. Maka di sini hasilnya menjadi setengah ln sin 2T plus C. Seperti itu. Maka kita jabarkan di sini integral kotangen 3 2T dt sama dengan min 1/4 kosekan setengah pangkat setengah 2T plus setengah ln sin 2T plus C ya. Ini adalah hasil dari pengerjaan nomor 22. Oke, kita lanjutkan ke nomor 25. Di sini 25 ada integral tangen min 3x sekant 4x dx. Harap diingat, ada yang namanya persamaan umumnya tan kuadrat x sama dengan
Sekant kuadrat X min 1. Kita membuatnya sekant kuadrat X sama dengan tangen kuadrat X plus 1. Maka apa yang terjadi? Maka kita ubah dia menjadi seperti ini. Kita tulis ya. Maaf, kita tulis di sini. Integral tangen min 3x sekant kuadrat X sekant kuadrat X dx. Seperti itu. Maka kita tuliskan integral tangen min 3x sekant kuadratnya kita ganti dengan ini, maka menjadi tan kuadrat X plus 1 sekant kuadrat X dx. Seperti itu. Maka kita akan buat dia metode substitusi ya. Metode substitusi karena di sini ada tan min 3 tan kuadrat X plus 1 sekant kuadrat X, atau kalau mau ya boleh dibuat tan min 3 tan 2x plus tan min 3 gitu ya. Nah, kalau metode substitusi kita buat aja seperti ini. U sama dengan ya, integral tan min 3 tan 2 berarti dia menjadi tan min 1x sekant kuadrat X ya, sekannya dx ditambah dengan tan min 3x sekant kuadrat X dx. Seperti itu. Maka kita buat misal U sama dengan tan X, maka du akan menjadi sekant kuadrat X dx. Nah, berarti sekant kuadrat X dx akan menjadi du. Untuk yang persamaan ini, untuk yang persamaan min 1 tan min 1 sampai sekant kuadrat X, kita rubah menjadi u du ya. Integral u min 1 sekant kuadratnya menjadi du ditambah integral u min 3 du. Maka di sini menjadi 1 per min 1 plus 1. U min 1 plus 1 ditambah 1 min 3 plus 1 U min 3 plus 1 plus C. Ya, apa ada yang salah ya? Bentar. Ya, ada kesalahan untuk integral ini, mohon maaf. Saya lupa ya. Jadi U min 1 dan U min 3 itu tidak harus atau tidak bisa menggunakan integral dasar dengan 1 per min 1 plus 1. Kenapa? Karena integral dasar itu tidak untuk negatif, dia kebanyakan untuk positif. Maka ini kita salahkan dulu. Nah, hal ini kenapa? Karena kita kembali ke len ya, U min 1. Ketika kita tahu kalau D atau turunan dari len U ya, len U du itu akan menjadi 1 per
U atau sama dengan U min 1. Maka ketika integral U min 1 itu seharusnya ln U seperti itu. Ya, jadi saya tulis di sini sebentar. Ya, berarti saya tulis di sini U integral U min 1 du dia akan menjadi ln U. Sedangkan U min 3 di sini U min 3 ditambah ya. Dia akan menjadi U min 2 per min 2 atau sama dengan min setengah U pangkat min 2 ya. Dan untuk ganjil min 1 ya tadi ya, mohon maaf. Jadi saya tuliskan, saya putar dulu kertasnya. Ya, integral tan min 3x sekan pangkat 4x dx dia akan menjadi tangan ya. Menjadi ln U plus apa minus ini tadi? Minus ya. Plus dulu. Ini min setengah U min 2. Ln U-nya adalah ln tan X dikurangi 1/2 tan min 2x plus C. Ini ya. Jadi catatannya di sini bisa kita simpulkan yaitu aturan dasar pangkat tidak berlaku untuk pangkat min 1. Untuk min 3 masih boleh, tapi untuk min 1 tidak bisa. Maka ketika kita buat integral U min 1, dia akan menjadi ln U. Kenapa ln U? Sudah saya jelaskan. Ketika D ln ya, ln U du dia akan menjadi 1/U atau U min 1. Jadi ketika kita integralkan U min 1, du menjadi ln U plus C. Ini contohnya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan terus belajar ya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Atau bisa menggunakan asisten yaitu ChatGPT. Bukan untuk membuatkan jawaban atau mengerjakan secara instan. Bisa teman-teman mahasiswa buat itu menjadi asisten belajar. Jadi ketika tidak ada yang tahu, ketika kok U min 1 menjadi ln, kenapa? Nah, bisa jelaskan seperti itu, maka ChatGPT akan menjelaskan dengan mudah. Itu saja mungkin dari saya.
Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.